Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para yai, para asatidz, mama alumni yang saya hormati, marilah kita sebelum memulai ngaji ini kita berkirim suratul Fatihah khususnya untuk pengarang kitab Al-Ahkamus Sultaniyah yaitu Imam Mawardi, dan terus lagi untuk guru kita semua yaitu Mama Kiai Ahmad Zaini Dahlan bin Jakarta. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati awliyaillahi masyarif al-awwal fi karina wa wa ila hadratil aimatil arba'ah wal ulama'il amilin wal mufassirin muhaqqiqin wa ila hadrati masyayikhina masyayikhina wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akharina wa khalatina wa qarabina qarabatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan Syekh Al-Imam Al-Mawardi wa ila hadrati Syekh Al-Alim Ahmad Zaini Dahlan bin Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bang, suaranya kurang keras, Mang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Para yai, para asatidz, mamang-mamang alumni yang saya hormati, marilah kita sama-sama, khususnya bagi saya, mencoba untuk menyampaikan kitab siasa, kitab politik yang bernama Ahkamus Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Mawardi pada tahun 500-an Hijriah. Sudah lama seorang hakim pada masanya. Kita mencoba untuk bandingkan dengan realitas sekarang ini. Kita sharing saja untuk menambah ilmu tentang perpolitikan meskipun saya bukan orang politik. Hanya sekedar untuk menambah wawasan kita, terutama yang ikut dalam partai politik. Kita langsung saja nanti masuk ke bab yang pertama. Jadi mukaddimahnya kita lewat aja. Jadi nanti kalau ada yang maknanya kurang tepat nanti bisa diperbaiki oleh mamang-mamang yang lain. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi aqdil imamah. Bab yang pertama ini dalam menjelaskan tentang mengangkat seorang pemimpin. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi khirasatid dini wa siyasatid dunya. Pengangkatan jadi imam itu ditetapkan, ditunjuk
untuk menggantikan posisi kenabian dalam menjaga keberlangsungan agama dan mengatur perpolitikan atau mengatur dunia. Waqtuha liman yaqumu biha fil ummati wajibun. Dan mengangkat seorang pemimpin itu wajib bagi orang yang berada dalam sebuah umat. Bil ijma'i, dengan konsensus para ulama, dengan kesepakatan para ulama. Wa in syadda anhum al-asammu, meskipun ada salah satu ulama yang berbeda dengan konsensus ulama seluruh dunia, yaitu Al-Imam Al-Asham. Namanya ini Abdurrahman bin Kisani Abu Bakar Al-Asham. Itu di bawahnya ada, itu hanya beliau sendiri yang berbeda, yang mengatakan tidak wajib untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu kaum atau suatu umat. Wa ikhtalafa fi wujubiha, dan terjadi perbedaan pendapat dalam kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Hal wajabat bil aqli au bi syar'i, atau wajibnya itu berdasarkan akal atau berdasarkan syariat. Faqala ta'ifatun, maka golongan para ulama itu berpendapat wajabat bil aqli lima fi tiba'il uqala minat taslimi li za'imin yamna'uhum minat tazalim. Wajibnya itu mengangkat seorang pemimpin berdasarkan akal, karena bagi orang-orang yang mempunyai akal, watak orang-orang yang berakal itu memasrahkan urusannya kepada pemimpin yang bisa mencegah mereka dari perbuatan zalim, dari kezaliman dan lain sebagainya. Wa yafsilu bainahum fit tanazu'i wa takhasumi, dan bisa memutuskan atau memisahkan, memecahkan bainahum di antara mereka fit tanazu'i, dalam perselisihan, wa takhasumi, dan pertengkaran. Walau lal wulatu lakanu fawda muhmalina, dan seandainya tidak ada seorang pemimpin di antara mereka, lakanu fawda muhmalina, pasti mereka akan kacau balau, muhmalina, tanpa diperhatikan atau diterlantarkan. Wahamjan mudha'ina, dan mereka jadi biadab, beringas, mudha'ina, yang disia-siakan. Wa qad qala al-afwahul audi wa huwa syairun jahiliyun minal basit, dan telah berkata seorang syair, penyair zaman jahiliyah, ini dari namanya tuh, ini di bawahnya ada nama asli. Oh, mana tuh? Ini agak susah kalau ini. Ya, ya. Nah ini nama aslinya itu Sola bin Amr bin Malik.
min Bani Audi. Jadi disebut seorang Afwahul Audi itu, al-afwah itu karena bibirnya tebal. Bibirnya tebal, giginya agak maju lah, kelihatan giginya. Itu seorang ahli syair pada zaman jahiliyah dulu. Minal basit ini baharnya bahar basit. Kalau saya tidak begitu mendalami bahar basit dan lain sebagainya. Ini bagiannya Mang Mumu nanti. La yuslahun nasu fawdol la sarata lahum wala sarata idza juhaluhum sadu. La yuslahun nasu fawdola sarata lahum. Jadi kekacauan ketercerai-beraian di antara manusia itu tidak bisa diperbaiki kalau tidak ada pemimpin di antara mereka. Wala sarata idza juhaluhum sadu. Dan tidak akan bisa memimpin atau tidak dikatakan ada pemimpin apabila yang memimpin mereka adalah orang-orang yang bodoh. Jadi kekacauan itu tidak akan bisa diurai kalau tanpa adanya pemimpin, karena tetap akan saling menyalahkan dan lain sebagainya. Dan meskipun ada seorang pemimpin, tapi kalau yang memimpin di antara mereka adalah orang-orang yang bodoh, itu sama saja, karena tidak akan bisa memecahkan masalah. Wa qala thaifatun ukhra, ya kalau tadi itu bahwasanya mengangkat pemimpin itu wajib berdasarkan akal. Sekarang untuk yang kedua, wa qala thaifatun ukhra bal wajabat bi syar'i dunal aqli. Bahwasanya untuk kelompok ulama yang kedua adalah wajibnya mengangkat pemimpin itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Li'annal imama yaqumu bi umurin syar'iyyatin. Karena imam itu, pemimpin itu menjadi pemimpin untuk mengurusi syariat. Nah, di sini nanti hubungannya dengan ayat yang di bawahnya nanti. Qad kana mujawazan fil akli. Dan ada juga diperbolehkan dengan menggunakan akal. Alla yuraddat da'abudu biha. Bahwa tidak akan ditolak suatu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan syariat. Nah, falam yakunil aqlu mujiban laha. Sedangkan akal itu tidak mewajibkan untuk perkara-perkara syariat. Wa innama aujabal aqlu ayyamna kulla wahidin nafsahu minal uqala'i anit tawzalum. Hanya saja akal itu hanya mengarahkan untuk mencegah seseorang dari golongan orang-orang yang berakal itu dari perbuatan zalim dan perpecahan di antara mereka. Itu kewajibannya akal. Tapi syariat untuk beribadah kepada Allah itu hubungannya dengan syariat itu sendiri. Jadi seorang ulama. Wa yakhudhu bi muqtadal adli fit tanasufi wat tawasuli. Dan syariat itu, bukan akal itu hanya untuk menerapkan atau menempati posisi keadilan, puncaknya keadilan dalam pengadilan dan mencapai suatu perkara. Jadi tujuan-tujuan kalau sekarang namanya visi misi lah. Itu dengan akal. Fayatadabbaru bi'aqlihi la bi'aqli ghairihi. Maka dengan akal dirinya sendiri dia akan mengatur umat, bukan dengan akal atau pikiran yang lainnya.
Walakin ja'a syar'u bitafwidil umuri ila waliyihi fiddin. Tetapi kalau syariat itu untuk memasrahkan semua urusan ila waliyihi fiddin, kepada pemimpin dalam hal urusan agama. Itu syariat. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ini surah An-Nisa Ini surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpin di antara kamu. Dalam tafsirnya ini berbeda pendapat, apakah pemimpin ini seorang pemimpin negara, suatu negara atau suatu daerah, apakah pemimpin ini pemimpin seorang hakim dan lain sebagainya. Fafaradu alaina ta'atan. Fafaradu alaina ta'ata udil amri fina wa hum al-a'immatul ta'miruna alaina. Jadi Allah itu mewajibkan kepada kita agar taat kepada pemimpin di antara kita yang mengatur yang urusan kita semua. Berarti pemimpin negara ini konteksnya berarti. Dan lain sebagainya lah. Ruwa Hisham ibnu Urwata an Abi Shalihin an Abi Hurairata sayarikum ba'di ulatun fayalikumul barru bibirrihi. Nanti pada suatu saat setelahku itu ada seorang pemimpin yang memimpin kamu semua, fayalikumul barru bibirrihi. Maka mereka akan memimpin kamu, seorang pemimpin yang baik, memimpin kamu dengan kebaikannya. Wayalikumul fajiru bifujurihi. Dan pemimpin yang durhaka, lacut, itu akan memimpin kamu semua dengan kedurhakaannya. Fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqqa. Maka dengarkanlah dan taatilah mereka apabila sesuai dengan kebenaran. Kalau melenceng dari syariat, nggak usah tidak boleh diikuti. Jadi la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada seorang makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Fa'in ahsanu falakum walahum. Maka apabila pemimpin itu baik, berbuat baik, falakum walahum. Dan kebaikan itu akan kembali untuk mereka juga dan kembali kepada umatnya juga. Wa in asa'u falakum wa alaihim. Dan jika mereka berbuat kejelekan, kemunafikan dan lain sebagainya, falakum wa alaihim. Maka atasmu itu sawabuha lakum. Falakum ini sawabuha lakum. Pahalanya bagi kamu. Wa alaihim wa iqabuha yakunu alaihim. Dan tapi kita tidak menanggung dosanya. Dosanya hanya untuk mereka, kecuali kita itu ridho dengan mereka, meskipun hanya dengan hati. Nah, jadi intinya
pengangkatan seorang pemimpin itu wajib di tengah-tengah suatu kaum. Karena untuk mengatur suatu urusan pada suatu wilayah, seumpamanya yang paling kecil aja lah, suatu desa kalau tanpa adanya pemimpin ini atau akan kacau balau. Tapi perbedaan pendapat ulama itu terjadi antara pengangkatannya ini wajib secara akal apa wajib secara syariat. Ini perbedaan yang tajamnya. Kalau yang mengatakan berdasarkan akal, karena orang-orang itu kalau berdasarkan akal nanti hanya untuk meminimalisir perpecahan dan kezaliman dan lain sebagainya. Tapi kalau secara syariat, berarti secara hukum syariat nanti ini kaitannya dengan pemimpin itu harus seorang yang soleh seperti zaman-zaman Khalifah Rasul. Dia seorang pemimpin, dia seorang alim juga, seorang ulama juga. Jadi bisa untuk mengatur rakyatnya, bisa juga mengatur dalam hal beribadah kepada Allah. Mungkin itu sementara itu nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.